Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa jamaah salat subuh ingkang dalem hormati majelis ilmu at-taqwa ingkang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing enjang menika kita sami-sami belajar menuntut ilmu maksane menambah wawasan, meningkatkan iman dan takwa dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika keutamaan berzikir atau wirid setelah sholat. Wonten bacaan-bacaan zikir wirid nomor 9 inggih menika keutamaan kita membaca subhanallah. Mungkin kita masih belum paham artinya itu apa, fungsinya itu apa. Subhanallah niku artosipun maha suci Allah. Artosipun Gusti Allah niku maha suci dari segala kekotorannya. Artosipun barang siapa yang dekat kalian Allah berarti harus membersihkan kesucian dari kita, terutama adalah kesucian batiniah juga kesucian zahiriyah. Yang paling angel di menika kesucian batiniah. Oleh karena itu manfaatipun yang ingkang mau subhanallah nomor 9 inggih menika menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Nomor kalih saged menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nomor 3 bacaan subhanallah dapat menumbuhkan pohon mangke wonten surganipun Allah. Sapa sing sering maca subhanallah subhanallah terutama pada salat nggih menika kaping 33. Nomor kalih alhamdulillah maksudipun nggih menika segala puji bagi Allah. Allah niku Tuhan yang sepantasnya kita puji. Dari segala pujian adalah Allah. Tetapi nyuwun sewu kita termasuk saya sendiri barangkali sering gumunan kalih ciptaane Gusti Allah. Wonten pesawat, wonten mobil saya, kiyosa, apik mobil omahe. Tapi jarang barangkali kita ini melihat alam semesta ketika kita wisata. Pernahkah kita ini gumun atau mengagungkan Allah dengan melihat ciptaannya? Barang siapa yang melihat ciptaan Allah itu semata-mata itu adalah itu jelmaan Allah. Manungsa niku sak temene niku namung raga kemawon. Allah masuk ke dalam roh yang di dalam diri kita. Allah lebih dekat daripada urat kita. Melalui nopo? Melalui ruh, melalui napas yang kita hirup, yang kita keluarkan. Dari situ Allah sebetulnya lebih dekat daripada urat nadi kita ini. Nah, oleh karena itu barang siapa yang membaca alhamdulillah alhamdulillah niku badhe diberi rumah Allah wonten surganipun Allah mangke, lan Allah niku badhe menolong siapa saja yang membiasakan alhamdulillah terutama pada salat inggih menika 33. Masuk Allahu Akbar niku fungsinipun nggih menika yang harus kita lakukan setelah sholat 33 kali nggih menika saged menangkal godaanipun setan. Allahu Akbar kaping 33. Lajeng saged meningkatkan rasa syukur dumateng asmanipun Allah. Kemudian dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saged membuka pintu surganipun Allah Subhanahu wa taala ketika kita istiqomah membaca Allahu Akbar. Kemudian saged mendekatkan jodoh bagi yang belum punya jodoh. Jadi kita mengistiqomahkan bacaan Allahu Akbar. Niku termasuk mensyau membaca tahlil asmanipun itu la ilaha illallah. Niku napa sebagai pembuka pintunya surga. Meskipun kita termasuk meskipun kita kegiatan apa saja, tapi hati kita tetap berzikir, lisan kita berzikir kepada Allah subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Kemudian ada lagi bacaan zikir istighfar.
Istighfar itu adalah astagfirullah yang harus kita lakukan setiap saat. Itu termasuk amalan daripada Rasulullah Subhanahu wa taala. Napa fungsine maosan istighfar? Inggih menika dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berzikir atau tahlil la ilaha illallah, meskipun tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fungsine inggih menika terbebas dari api neraka, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, mengusir daripada setan. Termasuk saderengipun tahlil. Tahlil niku kalau wau apakah benar itu tahlil itu sebagai budaya orang Hindu? Saat temenipun boten datusipun tahlil kalau sebelum Islam masuk Indonesia, tahlil sudah ada amalan-amalan para salafus salam, orang-orang soleh terdahulu kita itu. Inggih menika saderenge tahlil enggak yang dimaksud dengan tawasul. Bagaimana para pendapat atau golongan saudara kita yang tidak setuju dengan tahlil? Memang ada dasarnya, kita harus menghargai. Yang penting tidak mengganggu. Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu adalah doa, zikir, wirid dan bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada para leluhur itu sampai itu bisa. Tapi yang tidak setuju dengan yang tidak sampai berpendapat adalah Imam Maliki. Jadi itu tidak sampai, sehingga ada golongan saudara kita yang tidak setuju dengan kalimat tahlil. Nah, sebelum tahlil itu ada namanya juga bertawasul. Ini yang mikir tahlil, bukan ingat sebelum tahlil bertawasul. Napa sih bertawasul kalau yaitu minta pertolongan kepada orang-orang yang sudah wafat. Contohnya kita mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah melalui orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Contoh kepada Rasulullah, semoga hajat kita berhasil. Nah, ini termasuk Imam Malik itu tidak boleh. Boleh hanya untuk nama-nama Asmaul Husna, yang boleh hanya orang yang hidup. Biasanya kita bertawasul kirim suatu Fatihah kepada Rasulullah, kepada Waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Songo, dan orang-orang soleh yang lainnya. Ini memang Imam Maliki boten setuju kalau Imam Syafi'i itu sampai kalau kita ini seperti berobat ke dokter, obat itu hanya sebagai apakah bisa menyembuhkan kita? Tidak, itu hanya sebagai perantara. Ibaratnya juga begitu. Gus Bah juga berpendapat itu boleh-boleh saja, sampai saja kita bertawasul, kita ajak perantaran orang yang baik, orang yang hidup maupun sudah yang sampun wafat. Termasuk kita ziarah itu adalah juga bertawasul. Sebelum tahlil juga kita bertawasul, itu sampai saja. Makanya ada golongan saudara kita setelah sholat ini kuprung, nggak mau wiritan, nggak mau berdoa, itu karena apa? Itu dianggap karena doa-doa yang kita bacakan termasuk bacaan Al-Quran tidak sampai. Itu termasuk mazhab Imam Maliki. Hadirin wal hadirat ingkang Allah hormati, termasuk dalam agama Islam sebagian kita ada yang sebut selain tahlil itu ada namanya haul mendai. Saudara kita, orang tua kita yang sudah situ itu sampai, tapi saudara kita ada yang berpendapat itu adalah tidak sampai, adalah mazhab Imam Maliki. Itu dasarnya kita itu harus punya. Jadi oleh karena itu bagi yang meyakini itu sampai, marilah kita biasakan, karena bacaan-bacaan tasbih, tahlil, tahmid itu sangat berguna sekali, dan termasuk saudara kita yang sudah wafat kita kirimi itu adalah sampai. Oleh karena itu inilah fungsinya kita mengaji, ada tahu dasarnya sehingga kita tidak mengikuti yang tidak tahu dasarnya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bersama, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita dan pengetahuan kita, sehingga kita dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus, mustaqim, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akan lewat kekurangan, kesalahan dan kesempatan sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.